Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awanis Nabila Nisa, NIM 0305201113, jurusan Pendidikan Matematika 1. Di sini saya akan menyampaikan hasil UTS saya yang berjudul Konsep Hakikat Bahasa. Di dalam konsep hakikat bahasa itu terdapat pengertian, fungsi, sifat, dan kedudukan. Berikut akan saya jelaskan salah satu di antaranya. Yang pertama adalah pengertian bahasa. Bahasa adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya menggunakan tanda. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang dipergunakan oleh sekelompok masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Dan ada pula pengertian bahasa menurut para ahli. Yang pertama itu ada Wilhelm von Humboldt. Ia mendefinisikan bahasa sebagai sintesis bunyi. Dan yang kedua itu ada Ferdinand de Saussure. Ia menyatakan bahwasannya bahasa sebagai sistem isyarat. Dan yang terakhir ada Boris Karloff. Ia menyatakan bahwasannya bahasa adalah alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dikeluarkan oleh alat ucap. Dan setelah saya jelaskan tentang pengertian bahasa, itu dapat kita simpulkan bahwasannya bahasa itu adalah suatu lambang bunyi atau alat komunikasi yang dihasilkan dari alat ucap manusia untuk menyampaikan ide, pikiran, serta perasaan individu tersebut. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan fungsi bahasa. Fungsi bahasa menurut Karloff itu terbagi menjadi 4. Yang pertama sebagai alat ekspresi diri, dan yang kedua sebagai alat komunikasi, yang ketiga sebagai alat adaptasi, yang keempat sebagai integrasi sosial, dan yang kelima sebagai alat kontrol sosial. Dan ada pula fungsi bahasa Indonesia sendiri sebagai bahasa nasional. Yang pertama sebagai lambang kebanggaan bangsa, yang kedua sebagai lambang identitas nasional, yang ketiga sebagai alat perhubungan antar warga negara, antar daerah, dan antar budaya, dan yang keempat sebagai alat penyatuan berbagai suku, mau itu suku Batak, Kristen, Islam, dan yang lain-lain. Dan ada pula fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang pertama sebagai bahasa resmi kenegaraan, yang kedua sebagai bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan, dan yang ketiga sebagai alat perhubungan tingkat nasional, dan yang keempat sebagai alat pengembangan kebudayaan iptek. Dan yang selanjutnya ada sifat bahasa. Sifat bahasa ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, bahasa itu adalah sebuah sistem. Yang kedua, bahasa itu berwujud lambang. Yang ketiga, bahasa itu berupa bunyi. Yang keempat, bahasa itu bersifat arbitrer, seperti yang ada dalam pengertian tadi. Dan yang kelima, bahasa itu bermakna. Dan yang keenam, bahasa itu bersifat konvensional. Yang ketujuh, bahasa itu bersifat unik. Dan yang kedelapan, bahasa itu bersifat universal. Maksudnya universal itu dia luas, dan bahasa itu bisa digunakan oleh berbagai suku-suku bangsa. Dan yang kesembilan itu bahasa itu bersifat produktif. Yang ke-10 bahasa itu bersifat bervariasi, dan yang terakhir bahasa itu bersifat dinamis. Dan yang terakhir ada kedudukan bahasa. Yang saya ketahui, kedudukan bahasa itu sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara itu sendiri. Demikian hasil penjelasan UTS saya. Jika ada salah kata dan ada salah penyampaian atau kurang tepat penyampaian saya, mohon dimaafkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.